kami itu memang kami dasaran jadi petani, jadi cara memotong pohon agar kita beli agar rimbunan dikit kita pecah-pecah, bisa jadi 2 jadi 3 gitu. Bentuk-bentuk pohonan itu banyak saya pecah-pecahin, akhirnya kita sambil pelan-pelan berjalan dan pelan-pelan. Tantangannya bukan main, karena orang belum memahami itu pasti banyak permasalahannya. Kadang-kadang bisa 3 kali gagal, 4 kali gagal itu kalau kita menanam pohon-pohon yang kecil itu. Dari pandangan mata nih, dari tadi yang kita di saung, kita duduk, kayaknya ada tanaman atau pohon yang unik nih. Nah ini pohon apa nih Pak Nai? Warna-warni begini Pak Nai. Ini namanya pohon kelapa, cuman dibikin bonsai. Ini namanya kelapa bonsai. Oh, kelapa bonsai. Dia kalau buat tua tidak bisa, cuma hanya menyenangin warna aja, undak-undak. Jadi akarnya juga kelihatan semua kan. Akar. Oh, akarnya semua di atas ya, kelihatan ya. Nah, nanti ini juga akan dibongkar seperti kayak dia juga akarnya mama gitu. Itu namanya bonsai. Bonsai. Inilah teman-teman, berjumpa lagi dengan Awan di channel Bos Awan Official. Nah, kali ini kita berada di tempat salah satu pengusaha taman hias dan pohon maupun buah-buahan lainnya di wilayah Cipayung, Kota Depok. Nah, teman-teman, kita akan mengambil inspirasi dan motivasi dengan program Ngopi Bos, ngobrol pintar bareng orang sukses. Oke. Ini dia, sebelah saya ada Pak Nai yang kita coba gali inspirasinya, dan kita coba akan tanyakan bagaimana Pak Nai ini memulai bisnis atau usahanya. Oke? Ya, alhamdulillah Pak Nai, kabar baik. Nah, Pak Nai dalam melakukan usaha, Pak Nai merintisnya awal-awal untuk ngebangun yang saya lihat sudah banyak sekali bermacam-macam tanaman hias, pohon yang ada di lahan Pak Nai ini. Nah, pasti nih Pak Nai kan dasarnya dari titik nol ya. Dari titik nol merintis buat usaha ini. Nah, bagaimana Pak Nai? Jadi dasar pertama kali kami juga belum pengalaman banyak, cuman kami itu memang kami dasaran jadi petani, jadi cara memotong pohon agar kita beli agar rimbunan dikit kita pecah-pecah, bisa jadi 2 jadi 3 gitu. Bentuk-bentuk pohonan itu banyak saya pecah-pecahin, akhirnya kita sambil pelan-pelan berjalan dan pelan-pelan. Tantangannya bukan main, karena orang belum memahami itu pasti banyak permasalahannya. Kadang-kadang bisa 3 kali gagal, 4 kali gagal itu kalau kita menanam pohon-pohon yang kecil itu. Nah, terus lama-lama perlu keuletan, perlu kesabaran, terutama sabar sama ulet, itu dia yang pokok utama kalau banang ginian. Juga menyenangi dan menyukai gitu. Kalau tidak menyukai di bidang kembang nggak bakal bisa, soalnya dia perlu rawatan, perlu perbaikan, perlu potong-potongan panjang-panjang atau bagaimana gitu. Itu yang saya alami selama ini. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya udah nggak seperti kayak kemarin lagi motong tanam potong tanam. Sekarang kita udah belajar beli dah. Alhamdulillah. Jadi gitu, nah, kisah saya dari dasarnya itu. Tapi memakan waktu hampir 2 tahunan kira-kira, 2 tahunan. Untuk merintis ini 2 tahun Pak Nai? 2 tahun. Oh, berarti memang dari
pertama punya bunga atau tanaman atau buahan atau pohon itu mungkin terbatas kali pertamanya. Ya, terbatas betul. Nah, pertama kali pohon atau bunga atau tanaman yang Panai rintis itu berawal dari pohon apa, Panai? Saya waktu dasarnya itu puring, karena dulu kan pagar pohon jambu saya itu kan puring. Puring tuh saya potong, saya ceplok hidup. Nah, disitulah kita kembangin itu udah sampai gitu. Udah gitu dulu kan pohonan belum seperti kayak begini. Pohon apa jenis apapun juga laku. Tuh, nah itulah motif saya puring, banyakan puring. Nah, terus puring miana. Naik lagi nambah, nambah variasi. lagi. Ya, miana itu kan gampang, tancap aja tumbuh. Nah, terus kita tani juga emang kita suka ipuk-ipukan terong. Berjalan cabai. Terus berjalan terong sampai jualan bibit kangkung. Itu pertama kalinya waktu setahun dua tahunan belum terpikir itu saya. Kangkung itu Iya, kangkung. belum. Iya, kata kemarin saya pikir loh kok saya yang tukang tani kangkung kenapa nggak jualan ginian, banyak kemana nanyain. Nah, di situ baru dari saya. Berarti itu kangkung punya peluang juga ya? Punya peluang, punya ide banyak itu sama saya. Kangkung, terus terong, Kangkung, terong, cabe. Iya. Ternyata kalau pendapat saya gitu ya, nggak ada yang susah di dunia ini kalau memang kita mau. Cabe, anak cabe aja kita beli sangsat cuma berapa? Cuma 10.000. Itu bisa ratusan pohon. Jadinya tuh. Jadinya cuma kudu belajar dulu. Iya. Tomat itu Masya Allah. Bukan main. Nah, berarti Panai ini merintis usaha nih sendiri atau dibantu sama keluarga, Panai? Iya, sendiri. Sendiri. Dulu belum ada mentornya? Belum. Sampai sekarang juga belum ada mentornya? Masya Allah. Berarti dari kegigihan Panai sendiri ya? Iya. Memang dulu saya pernah waktu saya kerja di PT Golden Nugget kan saya 12 tahun di PT Golden Nugget. Cuma saya ini orangnya punya idenya gini, nggak bakal saya bisa buka pabrik. Cuman ilmu pabrik saya ambil ilmunya, macam melas, bubut, saya bisa melas, bubut apa. Tapi kalau buat saya punya perusahaan nggak mungkin. Nah itu sambil gaul sama teman-teman di Simpangan Depok tuh. Main-main asal hari Minggu itu main ke sana. Ya penjualan kembang dia, contoh orang saya baik banget orang. Oh itu awal belajar Panai kembang. Ada kerjaan. Tahun berapa tuh Panai perkiraan? 98 kan. Oh 98 berarti 98 Panai belajar, memahami, menyukai ya. Nah mulai fokus tuh tahun berapa? Artinya maksudnya lepas baju seragam kerja Panai dan udah mencintai tanaman pohonan. Perkiraan di sini tahun berapa nih? Buka di wilayah Cipayung, Depok. Ini baru 7 tahun kan di sini, anggaplah 5 tahun yang berjalan sudah kita punya produksi ya. Kalau masalah di sana itu cuma hanya sepintas saja. Kalau saya orang menyenangi kan suatu saat barangkali nanti buat pelarian. Karena saya orang nggak pendidikan, pasti kan sibuknya kan usaha atau tani atau dagang. Makanya saya punya ide belajar gitu. Nah, terus saya langsung mengundurkan diri di PT Golden Nugget. Saya kagak bisa. Saya keluar sendiri tanpa pesanan. Asuransi sampai sekarang belum keurus. Jadi saya pengen mandiri, saya hidup nggak bisa saya kalau gini terusan. Lebih pagi pulang. Itu berarti motivasi kuatnya tuh ya? Iya. Didobrak ya, keluar zona aman ya? Nah iya itu sampai begitu saya. Pasti Allah jadikan darah di jalan keluar. Nggak mungkin Allah. Pasti kalau kita berdekat sama saya, sayang sama kita. Apa saya di hati saya begitu saya. Bener. Berarti hati pikiran udah serahin kepada Allah ya? Iya. Allahu Akbar. Aja udah. Wah yang dia salahin. Masya Allah. Waduh deh kalau saya itu kon main deh. Ya kalau anak 6 kira-kira. Waduh. Anak 6? Iya. Kan nggak perbedaan. Masya Allah.
Nah, Pak Nai, untuk sekarang nih Pak Nai ini pemasaran ataupun jualan yang Pak Nai lakuin caranya gimana nih? Jadi saya ini kalau jualan di sini saya ngambil ilmu aku saya dulu atau bagaimana ya, ini dari diri saya. Jadi kita ngambil standar aja, kita mengambil untung, tidak bisa berlebihan menurut saya gitu, karena kadang-kadang saya membanding saya sendiri gitu. Ada orang yang tidak mampu untuk berkembang itu, punya uang pas-pasan, kita kan harus bantu juga. Jadi saya nggak bisa, tapi kalau orang-orang yang gede kadang-kadang kan kita nggak ngasih aja, dia kasih uang, saya bisa lebih manfaatnya. Sekarang kita jual nih, orang nih katanya, oh, bang saya pengen ini, saya punya uangnya segini bang, seharusnya bagaimana bang gitu ya, saya utang ya bang, bu nggak usah utang, saya kasih berapa maunya ibu, buat anak sekolah kasih. Ternyata setelah itu orang berangkat, orang yang pakai mobil yang lebih 100.000, 150.000 itu untuk ibu saya. Ya sering kali itu Pak Haji saya di sini, bukan main. Saya kadang-kadang orang kata main beli sendiri, saya sering nangis saya. Masya Allah, ibarat kayak apa? Ketika kita membantu atau meringankan atau mempermudah urusan orang, insya Allah Allah akan memberikan dan membantu urusan kita, mempermudah ya. Mempermudah urusan kita, benar begitu. Jadinya rezeki kita tuh dilipat gandakan ya. Itu yang saya alami sampai sekarang ini. Masya Allah. Main, ya Allah ya Rabbi. Makanya sekarang udah nggak bisa gitu aja. Siapa yang pelit akan dipelitkan lagi, disulitkan lagi. Ya itu makanya saya iri sama Pak Haji. Yang saya kenal Pak Haji ini orang dermawan gitu. Kenapa usaha itu pandangan masalah maunya adem. Masya Allah. Nah teman-teman, sahabat-sahabatku semua, jadinya tadi siapa yang pelit, ya, maka akan dipelitkan rezekinya lagi ya. Ya Allah. Oke, Pak Nai, gini, ini dilihat dari pandangan mata saya nih, kayaknya ada beberapa tanaman atau pohon yang unik nih. Nah, saya mau nanya sedikit nih Pak Nai. Boleh kita ke lokasi lihat? Ya. Nah, Pak Nai, dari pandangan mata nih, dari tadi yang kita di saung, kita duduk, kayaknya ada tanaman atau pohon yang unik nih. Nah, ini pohon apa nih Pak Nai? Warna-warni begini Pak Nai. Ini namanya pohon kelapa, cuman dibikin bonsai. Ini namanya kelapa bonsai. Oh, kelapa bonsai. Dia kalau buat tua tidak bisa cuma hanya menyenangin warna aja, bundar-bundar. Jadi akarnya juga kelihatan semua kan. Oh, akarnya semua di atas ya, kelihatan ya. Nah, nanti ini juga akan dibongkar seperti kayak dia juga akarnya memang itu. Itu namanya bonsai. Bonsai ya, berarti ini apa, kelapa dibentuk jadi bonsai. Ya, betul. Masya Allah. Jadi teman-teman, kawan-kawan semua, inilah kehebatan, kesungguhan bila kita fokus di bidang usaha kita masing-masing. Kita bisa berkreativitas, salah satunya bonsai kelapa ini teman-teman. Nah, Pak Nai, kira-kira teman-teman nih pengen coba nih belajar sama Pak Nai, atau ada yang mau order atau pengen bikin taman. Nah, kemana nih harus ngubungin Pak Nai, atau alamatnya di sini? Ya, alamatnya di Jalan Raya Cipayung depan Alfamaret. Jalan Raya Cipayung depan Alfamaret. Cuman nomor-nomornya kami belum punya. Nah, teman-teman, di Jalan Raya Cipayung depan Alfamart, Ya, Alfamart. dekat kantor kecamatan Cipayung. Tanya aja apa nih? Taman hias Pak Nai. Oke. Nah, Pak Nai, sebelum kita akhiri, boleh motivasi buat teman-teman semua agar tetap semangat berwirausaha. Ya, kami mengajak kepada teman-teman
yang masih berminat anti foto, jangan suka males-males, semangat terus, gigi terus. Apa yang kita bedangin, coba tekunin lah. Jangan suka dibuat ntar geser gini, geser usaha, jangan. Satu aja tekunin, insya Allah segala-galanya nggak ada masalah pasti. Cuman bentuk kesabaran dan keyakinan. Terutama sabar, yakin, jujur. Jujur yang utama itu. Kalau udah jujur, udah kagak ada yang bisa nganuin lagi. Masya Allah teman-teman, itu dia motivasi dari Panay dan inspirasi memulai usaha dari titik nol, teman-teman. Oke, terima kasih Panay atas pengalamannya berbagi, dan terima kasih kepada kawan-kawan sahabat semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dibantu untuk like, comment, subscribe, and share. Oke, ditunggu selanjutnya video dari Bos Awan Official. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.